manajemen keuangan dan akuntansi. Kemudian sedikit di bagian akhir kita juga membahas mengenai rasio-rasio ya, ada 5 rasio yang kemudian itu menjadi pertanyaan untuk hari ini ya. Dan kemudian hari ini itu rencananya adalah pembelajarannya adalah pertama di setengah jam atau 1 jam awal ini kita akan diskusi ya, kita akan diskusi mengenai kira-kira scoping financial laporan keuangan itu fungsinya seperti apa. Yang itu juga sebenarnya pemantik diskusi itu dimulai dari nanti akan ini ya, mengenai jawaban pertanyaan minggu lalu itu akan kita bahas. Saya lihat dari beragam ya, tapi saya melihat beberapa jawaban tuh yang sudah sangat strong sekali, artinya sangat strong di situ sudah memiliki kemampuan, memiliki insight yang mendalam sekali tentang bagaimana suatu strategic financial management itu dilakukan. Nanti kita akan lihat beberapa ya, beberapa pekerjaan Bapak Ibu di sini, kita akan diskusi lebih banyak. Kemudian nantinya di bagian akhir itu kita akan sedikit melihat mengenai 2 laporan keuangan. Sebenarnya 2 annual report di situ ya. Saya berikan di situ annual report karena annual report itu ada bagian rasio, umumnya ada bagian rasio di situ yang bisa jadi kita refer nanti. Jadi kita akan refer di bagian rasio di 2 laporan keuangan annual report tersebut yang nanti kita akan analisa gini. Di contoh ini saya contohkan adalah gudang garam dan Sampurna ya. Gudang garam ini mungkin agak menarik kalau yang ngikutin saham ya, karena beberapa hari ini naik dia naik pesat, padahal sekarang lagi ada kasus ya, lagi ada tuntutan kasus dari beberapa bank kalau saya tidak salah ya. Tapi ini nilai sahamnya ini kalau dari beberapa waktu lalu termasuk naik ya, termasuk naik yang sangat pesat sekali di gudang garam. Nah itu kita akan bahas lebih mendalam nanti di sesi keduanya ya. Jadi di sesi awal ini 1 jam awal kita akan diskusi tentang laporan keuangan, tentang analisa laporan keuangan, dan kemudian di setengah jam berikutnya kita akan coba membahas mengenai gudang garam dan PT Sampurna belakang. Baik, jadi itu rencana untuk hari ini, rencana pembelajaran hari ini. Jadi mungkin untuk bagian awal di sini saya sudah melihat beberapa ya, yang mungkin kita bisa ini kan. Oke, saya coba undang ini. Ada yang menarik ini, misalnya mulai dari ini, sebentar saya dulu pertanyaan yang lalu ya. Baik, ini pertanyaan untuk minggu lalu. Pertama adalah bagaimana cara terbaik untuk melakukan perbandingan laporan keuangan dengan pendekatan rasio keuangan. Itu mungkin saya undang beberapa, mungkin ada yang ingin menyampaikan dulu, mungkin ada yang ingin menjawab langsung mungkin terkait dengan pertanyaan nomor 1. Bisa raise hand. Izin raise hand. Oh, silakan Bapak Wianto. Baik Pak, mohon izin menjawab Pak terkait dengan Pak. Bapak. Ya, sambil mencatat. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara terbaik untuk melakukan perbandingan laporan keuangan dengan pendekatan rasio keuangan, Pak ya? Menurut saya, pendekatan cara terbaik untuk membandingkan laporan keuangan adalah dengan membandingkan profitabilitas dan rasio perputaran kas, Pak. Dari rasio-rasio keuangan yang paling penting menurut saya adalah profitabilitas, yakni laba, dan rasio perputaran kas. Yang pertama untuk melihat seberapa menguntungkan perusahaan dan keuntungan juga pendapatan itu. Kalau dengan rasio perputaran kas kita bisa melihat dananya itu berupa kas atau masih piutang. Jangan-jangan untungnya tinggi tapi bentuknya masih piutang. Ini operasional harian ataupun bulanannya bisa terganggu kalau profitabilitasnya dari piutang.
Itu mungkin menurut saya Pak, mohon arahan. Oke, Bapak. Baik, ini berarti jawaban nomor 2 Pak ya, Pak Wianto ya. Mungkin Pak Wianto berarti profitabilitas, likuiditas ya. Ya Pak. Nomor satu perbandingan laporan keuangan dengan. Jadi pertanyaan nomor 1 itu lebih kepada ini mungkin ya, idenya adalah. Jadi kan saat misalnya secara umum itu kan saat kita melakukan rasio keuangan itu kan laporan keuangan itu kan seperti gambaran dari hasil perusahaan. Kemudian rasio keuangan itu seperti kita itu pakai temperatur atau pakai apa sehingga tahu ininya ya, sehingga tahu kira-kira suhunya perusahaan ini seperti apa. Kemudian perbandingan di situ saat misalnya kita lihat ada yang sakit atau yang apa ya, ini nih sebenarnya kita lihat perusahaan sehat itu dibandingkan apa sih yang paling enak nih, dibandingkan periode sebelumnya atau mungkin dibandingkan perusahaan anak perusahaan. Nah ini kira-kira gimana Pak Wianto, ada mungkin insight Pak? Kalau melihat itu Pak, ada dua Pak. Yang pertama adalah membandingkan rasio keuangan tahun ini ataupun snapshot ya kalau tergantung jenis rasionya dengan periode sebelumnya atau membandingkannya dengan rata-rata industri sejenis Pak. Oke, nah ini sudah komplit sekali nih ya. Jadi dua hal ini yang ditangkap ya. Ini coba saya notes dulu ini ya. Jadi kalau menurut dari Pak Wianto ini ya komplit sekali nih kelihatannya ya. Jadi ada dua hal, yaitu pertama adalah terkait dengan ini Pak Ari Wibowo juga menjawab nih benchmarking ya. Jadi ada dua ya Pak ya, seakan-akan di sini ya, berarti ya tahun sebelumnya atau yang kedua adalah dengan industri Pak ya. Rata-rata industri sejenis Pak. Industri, oke, berarti perusahaan sejenis. Kira-kira di sini limitasinya apa Pak? Kalau pakai ini dan ini limitasinya apa? Kira-kira? Tentunya kan tidak kita mungkin melihat ya. Ada mungkin yang lain misalnya ingin menambahkan ya, monggo dipersilakan. Ini tadi Pak Ari Wibowo misalnya menambahkan benchmarking. Nah ini ternyata cocok nih Pak Wianto sama Pak Ari Wibowo nih benchmarking nih. Jadi mungkin benchmarkingnya dari perusahaan jenis atau industri ya. Kemudian monggo Pak Wianto. Oh ini ada partisipan lagi. Kalau membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya berarti laporan keuangan atau kondisi perusahaan dikatakan baik apabila lebih tumbuh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berarti di sini tumbuh. Iya. Oke. Ya. Berarti di sini harus tumbuh ya. Oke, Pak Denny mungkin ada insight Pak Denny. Gimana Pak Denny? Apa limitasinya Pak kalau pakai ini nih? Oh, enggak Pak, saya mau menambahkan aja Pak. Untuk yang pertama untuk melakukan perbandingan itu kita lihat sektornya dulu ya Pak. Baik. Sektornya Pak ya? Ya, sektornya dulu. Jadi sama seperti ini Pak ya mungkin ya. Lihat perusahaan sejenis ya, sektor di sini ya. Sektor kalau saya sih bacanya pertama sektornya dulu. Kalau misalnya sektor itu dibedakan seperti kalau misalnya tadi ada gudang garam Sampurna itu kan sejenis Pak ya. Sampurna, betul, iya Pak. Tapi kalau yang sektor ini lebih ke arah misalnya perbankan, kemudian customer good seperti itu. Jadi lebih ke arah sektornya dulu. Oke, baik. Kemudian ini ada lagi yang mau menambahkan ini. Monggo, ini siapa yang menambahkan? Pak Dominikus. Monggo Pak Dominikus. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Hakim. Izin sedikit menambah Pak di poin pertama.
serta melakukan pembandingan laporan keuangan, Pak. Jadi menurut saya hal utama dan pertama yang harus dilakukan adalah profiling, Pak. Jadi bagaimana manajemen atau top leader dalam sebuah korporasi itu harus mampu membedah variabel-variabel utama atau variabel kunci dalam sebuah korporasi, karena dua atau lebih perusahaan yang dengan probis yang sama belum serta-merta bisa dikomparasi, Pak. Karena ada perbedaan struktur modal, ada perbedaan komposisi aset, regulasinya berbeda, luas jangkauan usaha berbeda dan lain sebagainya. Jadi tahap profiling ini akan menjadi penting karena saat kita salah merumuskan, maka salah melakukan penilaian, sebenarnya salah mengambil keputusan. Di tahap pertama ini menurut saya di karakteristik untuk turun berjalan itu lebih kepada pendekatan atau penilaian trending, Pak, saya. Jadi bagaimana tren perusahaan yearly dari satu periode ke periode lainnya tertangkap di sana. Tetapi saat kita ingin melihat positioning perusahaan di tengah perusahaan sejenis untuk menilai level competitiveness, itu lebih baik atau lebih fit menurut saya, Pak, ke pendekatan yang kedua, Pak. Jadi membandingkan dengan industri yang sejenis dengan syarat seperti yang tahap awal tadi, perusahaan atau top leader itu benar-benar melihat kesamaan variabel dari perusahaan ini dengan perusahaan yang akan dibandingkan. Jadi tidak serta-merta sesama perusahaan, misalnya perusahaan retail bisa di-compare dengan perusahaan retail, karena banyak unsur di dalamnya yang harus dibedah. Menurut saya seperti itu, Pak. Saat 2 atau 3 perusahaan telah dilakukan komparasi, memang baiknya dibutuhkan asesmen dari pihak yang betul-betul independen, Pak. Harapannya supaya hasil penilaiannya betul-betul bebas dari kepentingan dan hasil dari penilaian ini bersifat final dan bisa menjadi alat bagi manajemen untuk mengambil keputusan. Demikian, Pak Akib, terima kasih. Oke, ya Pak, menarik Pak Dominikus tadi ya. Jadi profiling tadi kalau saya tidak salah berarti size, capital structure itu harus jadi pertimbangan ya dalam menentukan industrinya itu, sektor itu seperti apa, karena bisa jadi satu sektor akan tetapi memiliki profil yang berbeda ya, seperti itu Pak ya. Misalnya mungkin ya gambarannya mungkin leader di market sama dibandingin sama underdog di market ya, mungkin ya sangat beda sekali otomatis. Oke, Pak Dinar mau menambahkan, Pak Dinar? Monggo. Iya Pak, menjawab pertanyaan Bapak tadi terkait dengan limitasi yang ada ketika kita membandingkan laporan keuangan sebuah perusahaan dari tahun ini, periode ini dengan periode sebelumnya atau periode beberapa tahun sebelumnya. Biasanya dengan sistem laporan keuangan seperti itu, kita sebagai manajer gitu kan, atau sebagai manajemen tidak bisa memperkirakan berbagai faktor yang bisa mempengaruhi posisi perusahaan kita, Pak. Karena kita hanya terfokus pada perkembangan apa yang ada di dalam perusahaan. Memang mungkin kita ada growth, tapi kita tidak bisa melihat perbandingan itu terhadap industri, sehingga itu limitasi apabila kita melihat. Dan misalkan ada beberapa faktor yang mungkin dinyatakan tidak berupa uang, Pak, atau tidak berupa harta, misalkan reputasi ataupun prestasi perusahaan, seperti itu, Pak. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan industri atau tidak bisa dibandingkan apa. Makanya kita harus melakukan perbandingan tidak hanya dari periode satu ke periode yang lain, tapi dengan perusahaan yang sejenis, Pak. Walaupun itu juga banyak limitasi juga. Terima kasih. Oke Pak, menarik Satya ya. Jadi lebih baik kelihatannya berarti yang kedua, Pak ya. Seperti itu ya Pak Satya ya. Kalau menurut saya, Pak, ketika melakukan analisa harus dilakukan secara holistik, Pak ya, tidak hanya melihat per periode saja, tapi melakukan dengan industri seperti apa, Pak. Oke, jadi harus dua-duanya nih ya. Kemudian ada tambahan Pak Junaidi, monggo Pak Junaidi. Oke, baik Pak, terkait untuk perbandingan laporan keuangan pada rasio keuangan. Jadi mungkin salah satunya yang mungkin bisa dilihat indikatornya adalah untuk melihat tren kinerja perusahaan ya Pak. Mungkin dalam satu periode tertentu, tadi mungkin yang sudah disebutkan oleh teman-teman. Kemudian bisa mengevaluasi juga terkait dengan resource yang ada di perusahaan tersebut.
seperti produksi, kemudian proses, peralatan, dan itu nanti mungkin menjadi salah satu indikator ya Pak, atau acuan untuk melihat indikator apakah perusahaan tersebut itu oke atau tidak. Kemudian efektivitas strategi perusahaan Pak. Jadi kalau misalnya nggak efektif maka perusahaan tersebut tidak kompetitif tentunya. Kemudian analisis internal, nah ini terkait dengan kompetitif kompetisi ya dengan kompetitor yang mungkin apple to apple, mungkin usahanya sama gitu ya Pak. Kemudian berapa sih Pak profit yang diperoleh perusahaan ini? Jadi mungkin dari triwulan 1, triwulan 2 atau misalnya perbandingan setiap year on year mungkin Pak. Mungkin itu ya Pak. Oke. Ada tambahan mungkin terakhir dari Pak Pratama nih ya, sebelum kita berlanjut ke nomor 2 sampai kita bahas sedikit. Gimana Pak Pratama? Baik Pak, untuk pertanyaan pertama Pak, yang kita lakukan untuk melakukan perbandingan laporan keuangan, saya akan kumpulkan laporan keuangan audited atau tahunan itu sekitar 3 tahun terakhir, ditambahkan dengan laporan keuangan in-house terkini, mungkin Maret atau periode Juni dan lain-lain. Nah dari situ kita akan limitasi pembandingan rasionya itu untuk membandingkan rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan trade cycle dari perputaran usahanya. Jadi 4 rasio itu yang akan kita detilkan. Kemudian kita dapatkan trennya Pak, apakah tumbuh ataukah turun ataukah lain-lain. Nah dari perbandingan tren rasio di perusahaan tersebut itu akan kita bandingkan dengan rasio dari perusahaan-perusahaan sejenis Pak. Perusahaan sejenis ini nanti akan kita bandingkan yang mendekati size-nya seperti yang infokan Pak Domi tadi, profiling. Jadi saya akan pilih perusahaan-perusahaan yang industrinya sejenis, sektornya sama, dengan size aset dan sales-nya yang mendekati. Nah di situ kita akan bisa membandingkan tren dari misalnya grup perusahaan, HPP-nya, kemudian rasio-rasio yang terkait dari 4 rasio tadi, apakah trennya berjalan sebanding lurus ataukah kita menyimpang. Nah dari situ baru bisa diambil analisa terkait dengan kondisi perusahaan tersebut. Nah terkait dengan apakah ada ranking prioritas dari rasio-rasio keuangan tadi, sebenarnya seluruh rasio itu harus dibutuhkan secara bersamaan untuk melihat kondisi perusahaan secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya saya disuruh milih, ya mungkin yang paling penting itu rasio likuiditas Pak, karena itu yang paling di depan mata mempengaruhi operasional perusahaan saat ini. Kira-kira seperti itu Pak. Oke. Lengkap sekali nih ya dari Pak Pratama ya. Jadi ini senada sama Pak Domingo tadi ya, bahwa tetap harus dua-duanya Pak ya. Jadi Pak Pratama ini dan bahwa harus dua-duanya. Ini caranya juga Pak Pratama sudah menyampaikan, caranya adalah bahwa yang poin terpenting itu sebenarnya adalah tren. Tetapi tren itu juga akan percuma tanpa dibandingin gitu Pak ya. Jadi tren dari internal kemudian dibandingin dengan industri, bagaimana posisi trennya. Ini menarik Pak. Memang kalau kita lihat ada dua metode ya yang dipakai kalau membandingkan ya. Saat kita bilang bagus atau tidak, yaitu dengan tahun sebelumnya dan industri. Tapi memang ada kelemahan. Ini tadi juga sudah disebutin semua ya, bahwa di penggunaan tren itu gimana ada penggunaan tahun sebelumnya itu hanya melihat tren. Kita lihat tren, tapi ada limitasi di situ ya. Kalau misalnya posisi normal oke, tetapi dalam kondisi COVID kemarin ya, tentunya pemakaian ini juga menjadi less reliable. Saat kita bandingkan kondisinya COVID itu kemudian kita ukurannya adalah kita pakai 2019 atau kita pakai 2018 atau kita pakai 2020 atau 2021, karena kan kondisinya tidak normal ya. Sekarang itu baru tahun di mana sekarang keuangan itu baru mulai normal. Nah, itu otomatis di sini akan ada kelemahan untuk menangkap itu, karena yang ditangkap adalah tren, harus tumbuh gitu ya. Ya di sini harus tumbuh otomatis, harus lebih baik dibandingkan yang lalu. Tetapi masih kalau kita bicara mana yang paling simpel itu masih di sini. Karena justifikasinya adalah bahwa perusahaan itu harus lebih hari ini harus lebih baik dibandingkan yang kemarin kan, istilahnya gitu. Itu masih yang taruh simpel.
the simplest way itu masih pakai tahun sebelumnya. Kemudian tadi ada industri ya, ada industri pakai sektor, di mana harus hati-hati ya, betul saya setuju sekali harus hati-hati karena ada sedikit beda size atau capital structure itu bisa memiliki konsekuensi kepada apapun rasio yang kita ukur ya. Otomatis di sini memang kita harus berhati-hati kalau kita hanya tidak bisa rely on this one aja karena dia tentunya karena ada karakteristik dari perusahaan itu yang mungkin dan membuat antar perusahaan dalam satu industri itu mungkin agak sulit juga dibandingkan. Apakah satu retail itu sama dengan satu retail yang lain? Ya itu saya sepakat ya dengan Bapak yang sudah menjawab. Sehingga pendekatan mana yang paling oke? Pak Domingo dan Pak Pratama kemudian masuk di situ ya. Pak Domingo cerita bahwa oh ya nggak bisa, jadi harus dua-duanya nih dijalanin ya. Terus dua-duanya dijalankan. Pak Pratama memberikan lagi tambah lagi ya dua-duanya dan caranya adalah bisa juga dengan cara melihat tren itu yang dibandingkan. Jadi ini sudah sangat lengkap sekali ya pembahasan untuk mengenai ini ya. Jadi cara terbaik adalah dengan semuanya tentunya ya, dengan semuanya. Tapi kita harus hati-hati benar. Ini industri ini walaupun industri kita harus pilih yang A2A ya tadi ya Pak istilah dari Pak Junaidi dan nggak salah ya. Harus A2A ini ya perusahaannya, apple to apple ya. Kalau nggak apple to apple juga nanti juga jadi masalah. Kemudian apakah ada ranking prioritas ini? Tadi Pak Pratama langsung jawab juga ya. Pak Pratama tadi likuiditas ya. Ada lagi mungkin yang sepakat likuiditas? Kan kalau nggak salah ada likuiditas, kemudian apa ya, profitabilitas ya, ada solvabilitas. Oke. Pak Himawan Caksono, gimana Pak? Baik Pak, menambahkan sedikit dengan prioritas Pak. Ya memang secara teori untuk rasio likuiditas ini yang paling penting Pak, karena di sini sebenarnya dengan kemampuan ya untuk menyelesaikan dalam kewajiban dalam waktu dekat seperti Bapak sampaikan di minggu lalu bahwa jangan sampai terjadi gagal bayar dan terjadi pilot bayar sehingga perusahaan ini kelanjutan perusahaan ini bisa tidak bisa berkelanjutan. Yang kedua baru profitabilitas karena tujuan utama adalah membuat profit ya dalam suatu perusahaan untuk menjamin dari stakeholder kita, baru nanti solvabilitas untuk yang jangka panjang. Mungkin itu Pak tambahannya Pak. Oke. Ada lagi Pak Denny, silakan Pak Denny. Kalau saya lebih memilih ke profitabilitas Pak ya. Yang pertama ya, karena perusahaan itu harus untung. Kalau likuiditas itu memang penting, tapi memang di tempat saya bekerja itu pernah tidak bisa membayar. Misalnya contohnya kita kan untuk operasional kadang-kadang kita mengirim orang dinas keluar, itu ada biaya hotel, biaya pesawat, itu sempat kita tidak bisa membayar. Dikarenakan yang pertama ketika masa pandemi seperti ini dari supplier karena saya bergerak di bidang manufaktur, supplier itu menginginkan term of payment cepat, tapi customer kita itu kesulitan sehingga mereka minta term of payment yang lebih lama. Akhirnya kita juga nggak balance. Tapi secara overall kita melihat bahwa kita masih untung seperti itu Pak. Tapi karena duitnya nggak ada gitu seperti itu Pak. Jadi saya lebih prefer ke profitabilitas baru kemudian likuiditas seperti itu. Terima kasih. Oke, ada ingin memberi komentar mungkin? Diskusi, monggo Pak Junaidi, bagaimana Pak? Begini Pak, kalau misalnya di perusahaan saya ini mungkin ya Pak, bisa dikatakan rasio cepat ya Pak. Jadi aktivanya itu lancar Pak. Jadi untuk menutupi misalnya ada hutang-hutang gitu, jadi biar hutangnya nggak menumpuk, jadi itu semakin langsung. Jadi bisa dibandingkan, mungkin perbandingannya 1:1 ya Pak. Oke, Pak Junaidi ini berarti ini juga likuiditas ya Pak ya berarti ya? Iya betul. Jadi liquid itu sangat penting juga Pak. Baik. Oke, Pak Pratama ingin menambahkan. Bagaimana Pak?
Saya sebenarnya ingin menanyakan Pak, jika memang rasio profitabilitas itu yang apa namanya salah satu rasio yang menentukan, nah korelasinya dengan perusahaan-perusahaan startup yang mereka masih rugi itu seperti apa ketika mereka grow, padahal profitabilitasnya negatif. Nah, di situ sih saya minta penjelasan korelasinya Pak. Oh, oke. Berarti ini nanti mungkin cocok sama yang nomor 3 nanti Pak ya. Karena ini kan misalnya nanti kita sudah sepakati atau mungkin kita di kelas ini, sepakat nih, tanya seperti ini nih, misalnya. Kemudian kita lihat nih, apakah rasio-rasio ini kemudian masih relevan ya sama yang ketiga. Oke, karena nanti kita lihat lagi berarti Pak ya, Pak Pratama ya. Oke, Pak Satya, gimana Pak Satya? Pak Satya sama Pak Made. Iya, Pak, kalau menurut saya tidak ada prioritas utama Pak dalam rasio, itu hanya tergantung sudut pandang dari stakeholder atau pihak yang akan menggunakan laporan keuangan tersebut. Kenapa seperti itu? Karena rasio keuangan yang ada merupakan penggambaran dari semua value atau nilai-nilai yang sifatnya holistik dan komprehensif. Sehingga ini kita akan menyesuaikan Pak, misalkan saya investor, saya tentu akan melihat dari ROA atau ROI gitu kan. Dan misalkan saya dari sisi perusahaan pasti akan melihat dari profitability-nya seperti apa dan solvability-nya seperti apa. Bagi bank yang akan mengakses untuk pemberian kredit misalkan, itu tentu saja akan melihat dari hal yang lain juga Pak. Atau misalkan dari laporan keuangan bank misalkan, mungkin dilihat dari NIM-nya dan lain sebagainya. Dan yang penting adalah dari keseluruhan nilai itu adalah untuk menentukan strategi perusahaan ke depannya dan yang akan datang untuk kepentingan internal maupun eksternal seperti itu. Sehingga yang paling memungkinkan adalah dengan semua rasio itu kita bisa melihat performa perusahaan itu seperti apa Pak. Terima kasih. Menarik Pak Satya ya. Jadi ini tidak ada nih ya. Ini juga senada dengan Pak Ari ya, karena disesuaikan dengan kebutuhannya apa. Oke, Pak Made mungkin mau Pak Made Indra Wijaya mau menambahkan Pak. Baik Pak Saiful, mungkin saya mirip juga dengan Pak Ari bahwa rasio-rasio ini tidak bisa statis gitu Pak. Seperti perusahaan startup dia tidak bisa melihat walaupun dia tidak untung gitu, tapi tetap aja karena startup dia melihat di sisi valuable-nya gitu Pak. Valuasinya tinggi, nah itu yang dikejar. Sementara laporan keuangannya berantakan masalah. Nah, tapi kalau perusahaan besar, dia pasti akan melihat profitabilitasnya, pasti dia melihat rasio, apalagi kalau yang besar itu kewajiban utang jangka pendeknya harus dipenuhi dulu, Pak. Jangan sampai yang utang jangka pendeknya itu tidak bisa terbayar, itu cukup krusial. Terus utang terhadap total asetnya itu harus dijaga juga, jangan sampai utangnya melebihi asetnya. Jadi hal-hal seperti itu yang harus dilihat untuk perusahaan yang lebih besar. Cuman untuk yang kecil dan startup akan berbeda. Ini seperti itu Pak. Terima kasih. Baik. Jadi memang kalau dari secara teori ya sebenarnya kalau secara teori itu tidak ada yang benar-benar bold bilang mana yang lebih ini ya. Alias akan tetapi beberapa ahli. Jadi kan ilmu manajemen itu kan merupakan cabang dari ilmu sosial ya. Dia walaupun dia melibatkan hitungan-hitungan, tetapi di ilmu keuangan itu lebih liquid. Maksudnya ilmunya itu lebih liquid. Artinya bukan seperti teknik yang mungkin bisa langsung di ranking. Ini adalah umumnya A, B, C, D ya. Jadi some expert believe all is important. Tapi some of the expert yang berani bilang mana yang lebih penting itu selalu menempatkan kalau disuruh mengurutkan itu adalah memang sepakat ya kelihatannya dengan Pak Pratama tadi ya. Pak Pratama ya. Bener tanya nama saya nih. Bener ya? Bener ya tadi ini Pak Pratama. Tulisannya saya salah. Jadi umumnya kalau dari sisi beberapa expert bilang memang liquidity yang penting, dan ini sesuai dengan apa istilah quote di bisnis ya, cash is the king ya, cash is the king, karena mau ini mungkin nanti ini, tapi dalam ini beberapa di sini ya ternyata ada tadi Pak Denny yang menarik ya. Jadi ini saya bahas dulu tentang likuiditas, bahwa likuiditas itu menentukan besok itu perusahaan bisa makan atau tidak, perusahaan besok bisa bayari bahan baku atau tidak. Kita lihat misalnya
kasusnya adalah misalnya itu tuh bener-bener tukang nasi goreng aja misalnya, saat dia terlalu banyak ngutangin sehingga dia tidak punya duit buat belanja besoknya untuk pulaan, itu mungkin juga bermasalah. Jadi banyak yang menempatkan, expert itu menempatkan likuiditas di pertama. Tetapi menarik tadi saat ini ya, likuiditas ini juga misalnya ini juga jadi salah satu kasus yang banyak terjadi pada tahun 2008 saat Amerika mengalami masalah krisis keuangan. Sebenarnya banyak perusahaan yang posisinya saat itu profit, tetapi dia tidak punya duit. Saya contohkan misalnya waktu itu Harley Davidson tidak punya duit. Kemudian General Electric nggak punya duit, General Motor nggak punya duit. Secara profitabilitas bagus, tapi nggak punya duit. Akhirnya apa yang terjadi? Yang saat itu terjadi, banyak kemudian yang terpaksa dia melepas asetnya untuk mencari cash itu tadi ya, karena untuk bayarin suppliernya, untuk bayarin pegawainya dan lain-lain. Dia terpaksa melepas beberapa aset, tentunya dilepas aset tersebut dengan harga yang lebih murah. Itu resiko saat likuiditas bermasalah. Nah, ini menjadi menarik memang. Kemudian tadi Pak Denny mencontohkan ya, ternyata perusahaannya itu masih bisa berjalan ya, padahal likuiditasnya sudah jelek, istilahnya dalam situasi yang tidak baik, tapi karena profitabilitas bagus, jadi masih bisa ini ya, baik tadi diutangi oleh karyawannya ya. Itu menarik Pak ya. Itu menarik itu. Ini berarti ini apa? Secara teoritis ini bisa jadi hal yang menarik untuk diteliti Pak Denny. Saya pikir Pak Denny ini bisa nanti kalau Pak Denny mau meneliti ini bisa unik nih, karena iya loyalitas karyawannya mantap, betul Pak. Makanya ini saya pikir itu bisa jadi celah loh Pak. Dan ini untuk di level S2 itu saya pikir kalau Bapak Ibu bekerja, kemudian Bapak Ibu menemukan sesuatu hal yang kira-kira itu tuh berbeda dengan teori, itu jadi menjadi hal yang sangat menarik sebenarnya. Seperti misalnya kayak sini ya, kita lihat bahwa likuiditas number one, hanya expert yang bilang. Bapak kalau refer ke jurnal, banyak jurnal yang bilang likuiditas itu is the most important of the financial ratio. Bukan berarti yang lain tidak penting ya, tetapi di sini kita lihat seakan-akan di sini ini likuiditas itu meniadakan yang lain. Profitabilitas oke, solvabilitas oke, activity oke, market oke, tapi likuiditinya negatif, perusahaan tidak bisa beroperasi. Apa yang terjadi perusahaan tidak bisa beroperasi, nantinya profitability itu akan decreasing. Solvability otomatis akan mengikuti, semua akan mengikuti. Karena ini perkara perusahaan bisa berjalan atau tidak. Oke Pak Dominikus Tobing, mungkin ada teman dulu Pak Tobing, bisa lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Hakim. Sedikit Pak menyampaikan penguatan memang Pak pentingnya likuiditas Pak. Jadi kalau kita lihat turunannya, terjemahan dari betapa strategiknya posisi likuiditas Pak, bisa kita lihat mungkin di Undang-Undang PT tahun nomor 40 tahun 2007 Pak. Di situ kan disebutkan bahwa urutan tertinggi dari sebuah perseroan itu kan rapat umum pemegang saham Pak ya. Selanjutnya diikuti Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ yang menjalankan perusahaan. Nah, dari urutan itu sebetulnya bisa kita pahami Pak filosofinya, bahwa apa yang menjadi kepentingan pemegang saham itu yang harus didahulukan. Nah, dari seluruh rasio ini likuiditas adalah salah satu komponen Pak yang bisa memberikan barometer Pak, bagaimana hak-hak dari pemegang saham tadi diutamakan. Kita bisa lihat mungkin Pak beberapa salah satu contoh dari lembaga atau korporasi yang bergerak dalam bidang penggalangan modal Pak, pengumpulan dana dari nasabah seperti perbankan Pak yang di situ dijelaskan juga di peraturan OJK itu secara khusus menyampaikan ada peraturan OJK nomor 2 tahun 2015 Pak. Di situ ada penjelasan tentang ada suatu produk Pak, suatu dokumen Pak yang peraturan yang menjelaskan betapa pentingnya bagi bank umum itu harus memenuhi rasio likuiditas tadi Pak. Jadi memang posisi likuiditas ini sangat strategik dan sangat penting Pak. Jadi beberapa aturan di regulator kita memang telah dituangkan translasi nyatanya. Terima kasih Pak. Ya, oke Pak Dominikus. Oke, saya lanjutkan sedikit ya sebelum saya komentari Pak Dominikus. Jadi tadi Pak Denny, saya pikir ini apa yang terjadi di Pak Denny tadi ya. Oh, ternyata profitabilitas nomor satu nih.
Sementara kita lihat beberapa jurnal pengembangan likuiditas, ini merupakan salah satu ini Pak, salah satu kalau hal yang menarik untuk diteliti Pak sebenarnya. Jadi ini hal-hal seperti ini sebenarnya sudah mulai bisa entry point untuk menantang teori. Jadi teorinya kayak gini, tapi di kondisi real itu seperti ini, ya, di kondisi real seperti ini. Nah itu tinggal nanti kemudian dicari nih metode yang kira-kira secara akademis itu diterima. Tapi saya pikir pertama kali Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu ini kelihatannya di semester 1 ya sekarang ya, betul ya? Ya Pak, Yubi. Semester 1 bukan berarti nubi Pak, udah Pak. Kalau semester 1-nya kayak gini nih, semester 1 veteran ini Pak. Jadi karena insight-nya banyak sekali, saya banyak belajar di sini, saya banyak belajar juga ya. Tadi Pak Dominikus juga menyampaikan beberapa kali. Jadi ini kita ini memang kalau di S2 itu seperti saya cerita ya bahwa dosen itu bukan pengajar yang tahu segalanya, tapi kita itu kolaborator dari segala ilmu ini kemudian di matchkan ini ya. Jadi isinya gitu. Jadi tadi kita lihat ya bahwa nantinya Bapak Ibu itu kan sebenarnya ada dokumen yang diselesaikan sebagai syarat kelulusan, yaitu tesis. Tesis itu sebenarnya kita lihatnya itu jangan perkara tesis itu sebagai suatu hal jurnal yang serius seperti itu ya. Artinya Bapak Ibu jangan first impressionnya seperti itu. Tapi first impressionnya adalah bahwa apapun research itu mesti resolving problem. Problem itu bisa jadi ada di perusahaan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu yang sudah bekerja itu Bapak Ibu punya peluang yang sangat besar sekali untuk mungkin resolving problem yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Problemnya apa? Problem itu bukan berarti masalah yang bikin kepala pusing ya. Tapi saat kita menemukan hal yang dia secara sound teorinya itu sudah berbeda dengan ilmu kebanyakan ya, itu terjadi di perusahaan misalnya Pak Denny tadi ya, bagaimana perusahaan itu bisa survive ya padahal likuiditas negatif gitu ya. Itu kan berarti ada something gitu. Misalnya tadi dikaitkan bahwa ternyata karyawan ini mau nih, karyawan ini mau misalnya ya untuk kerja dinas tapi nggak dibayar Pak ya tadi ya. Iya. Begitu Pak Denny ya. Nggak dibayar. Nah, itu berarti menunjukkan berarti ada something ini dalam budaya perusahaan, dalam budaya karyawannya mungkin. Jadi karyawan ini sehingga memiliki rasa memiliki yang kuat, rela untuk sedemikian kesulitan itu untuk kelanjutan perusahaan. Itu kan hal yang unik Pak. Gak semua di perusahaan mungkin melakukan hal seperti itu. Nah, itu bisa diteliti Pak kemudian Pak. Jadi kadang hal-hal yang sebenarnya itu simpel Bapak Ibu ya, Bapak Ibu temui di kehidupan sehari Bapak Ibu di kantor, itu bisa jadi secara teoritis itu menarik Pak. Sebenarnya kalau kita bicara Bapak Ibu nanti, itu kan nanti saya harus conference Pak, harus apa? Conference itu sebenarnya yang dicari itu kayak gini-gini Pak. Menarik Pak, gini Pak. Ya. Jadi ini sebagai penguat Pak ya, bahwa tenang aja ya. Istilahnya itu Bapak itu sudah punya modal pertama yang penting dalam riset, yaitu apa? Mencari masalah. Artinya masalah itu pasti ada di sekitar Bapak. Tinggal bagaimana kemudian shaping masalah tersebut menjadi suatu hal yang bisa diteliti secara akademisi. Jadi misalnya tadi ya, mungkin masuknya berarti bukan keuangan, tapi masuknya adalah budayanya karyawan tadi nih. Menarik nih budaya karyawan ini. Kenapa budaya karyawan ini belani ini ya? Itu tuh sekarang itu mulai berkembang. Di sini ada juga yang misalnya meneliti kemarin itu salah satu profesor dari Finlandia sempat datang ke ITS itu, dia meneliti tentang perusahaan ini Pak, perusahaan autonomous firm. Jadi perusahaan yang bisa berjalan sendiri dengan dikelola. Ya, jadi mulai berkembang ini ya di Eropa sana, banyak perusahaan-perusahaan yang cuma dipegang 2 atau 3 orang. Gak pakai yang full apa? Manajemen keuangan, manajemen operasi. Enggak, dia cuma pakai 2 orang aja. Ya, dan itu sukses. Jadi ini mulai berkembang ini di Eropa ini. Ya karena teknologi tadi ya. Jadi perusahaan itu sekarang digunakan teknologi itu cuma ada 2 orang itu jalin perusahaan. Nah, disebut teorinya autonomous firm, itu menarik dan menarik.
Kemudian Pak Dominikus tadi ya, terima kasih Pak Dominikus tambahannya. Ini juga tadi refer ke undang-undang ya. Jadi memang itu sekali nih, kuat sekali memang likuiditas itu kalau di undang-undang, apalagi terkait kalau perusahaan pembiayaan. Karena perusahaan pembiayaan itu kita harus ingat ya, saat kita misalnya dia itu pembiayaan di situ misalnya dia kan punya dua sisi ya di situ ya. Dia juga mau kasih pembiayaan juga, tapi dia juga menerima orang yang mau berinvest ke dia untuk dengan bayaran tertentu. Nah di situ kan kita lihat ada sisi kewajiban. Jadi perusahaan pembiayaan umumnya itu memiliki struktur hutang yang besar dibandingkan ekuitasnya secara umum. Otomatis akan sangat penting di situ. Memang kalau di posisinya itu likuiditas itu menjadi nomor satu. Ya karena strukturnya seperti itu. Apalagi kalau kita bicara perusahaan bank misalnya, bank itu kan secara umum itu kemampuan dia kan adalah mencari spread ya antara orang yang nabung sama dia minjamin kredit. Jadi memang itu menjadi sangat penting likuiditas. Itu nomor 2. Kelihatannya ini sudah sangat lengkap sekali ya pembahasan kita mengenai yang nomor 2. Kita ada tambahan lagi sebelum saya lanjutkan. Asuransi juga demikian Pak. Wah ya terima kasih Pak Awang masukannya ya Pak ya. Iya asuransi juga sama ya. Iya karena dia jangan sampai dia nggak bisa bayar klaim Pak ya. Asuransi ya nggak bisa bayar klaim atau nggak bisa bayar benefit ya Pak ya. Seperti terjadi pada beberapa asuransi di Indonesia ya kalau saya tidak salah ya. Ya saat itu terjadi ya chaos jadinya ya. Pak ya, Bapak Awang dari asuransi nih, ya Pak. Terima kasih insight-nya. Iya Pak. Oke. Nah kemudian yang terakhir nih, apakah penggunaan rasio ini masih relevan dengan perkembangan model bisnis yang sangat cepat nih? Kira-kira, adakah yang punya ide nih? Sekarang startup tadi sempat ada yang membahas ya bahwa startup itu beda karena startup itu kalau kita mau ngurutin kayak gini, dia profitnya nggak ada. Ya. Kemudian yang dilihat mungkin hal yang lain ya. Gitu Pak ya. Tadi ya. Ada ide lain mungkin ada yang menambahkan terkait yang pertanyaan nomor 3? Boleh Pak menambahkan Pak. Oh iya silakan Pak Awang. Pak kalau di kami Pak masih relevan Pak. Justru nggak ada korelasinya Pak, karena untuk rasio-rasio ini adalah untuk memberikan informasi kepada perusahaan tentang kinerja waktu ke waktu, kemudian kesehatan keuangan perusahaan, performa bisnis ya, serta kemampuan bersaing perusahaan Pak. Jadi walaupun perkembangan teknologi dan saat ini sangat pesat, rasio-rasio itu masih dibutuhkan Pak. Oke gitu. Ada tambahan mungkin? Ya Pak, izin Pak. Ya silakan Pak Wianto. Kalau menurut saya masih sangat relevan Pak, bahkan menjadi semakin penting karena kita ketahui laporan-laporan ini kan umumnya dirilisnya terutama setahun sekali untuk beberapa jenis laporan Pak. Mungkin dengan perkembangan bisnis yang sangat cepat ini tidak nunggu setahun, rasio-rasio itu harus bisa diketahui dengan cepat Pak, karena bisnis berputarnya jauh lebih cepat dibandingkan bisnis-bisnis konvensional sekarang ini. Bahkan bisnis-bisnis konvensional dengan penerapan teknologi juga berjalannya sangat cepat. Itu mungkin Pak. Oke. Baik. Jadi ada ini ya. Jadi ada suatu itu yang bilang bahwa kalau kita mau menggambarkan ya, perkembangan bisnis itu seperti ini ya. Inilah business as usual. Bahwa seiring dengan berkembangnya waktu, maka baik profit ataupun cash itu akan selalu naik. Itu bisnis. Tetapi model bisnis ini kan kemudian mulai digebrak dengan ini ya, dengan adanya startup ya. Jadi startup itu kan kalau secara umum itu gambarannya kayak gini dia, kalau kita coba gambarkan ya. Ini adalah fungsi waktunya, ini adalah profit atau cash-nya. Dimana di sini adalah dia idea, kemudian di sini dia prototyping, dan di sini dia
commercialization, and di sini dia akan mulai untuk spend. Ya, kita lihat di sini bahwa mengapa bahwa rasio ini kemudian ditantang itu adalah adanya seperti ini, bahwa model bisnis, model startup itu membuat bahwa prosesnya idea, dia bikin idea, kemudian dia mulai dari prototyping, apa resolving dari problemnya tersebut, itu tuh misalnya kita ukur di sini, posisinya di sini ini adalah perusahaan itu tidak punya profit. Ya, cash-nya juga istilahnya tuh kalau harus cash-nya ini keluar terus nih. Sementara alias di sini ini benar-benar posisi makan uang. Atau di sini bahkan ada ahli startup itu bilang ini value of debt, karena most of the startup itu will fail on this period, during this period. Ya, baru kalau bisa melewati ini komersialisasi atau expand. GoTo, nggak tahu, katanya GoTo sudah melewati nih value of debt, sudah berada di sini. Ya. GoTo katanya sudah di posisi sini, belum tahu lagi tapi gimana. Nah, dengan model bisnis seperti ini itu tuh menjadi banyak expert tuh bilang, lah terus rasio ini kira-kira masih kepake nggak? Kita bilang liquidity di sini. Ya, liquidity-nya gimana mau bagus di sini? Atau bilang misalnya profitability tadi yang penting. Profitability-nya negatif. Solvabilitas. Ya hutang pasti yang diambil mungkin banyak hutang atau investor, tapi investor ya misalnya seperti itu. Nah, otomatis gimana nih? Apakah kemudian prioritas tadi itu bisa berubah atau bagaimana nih? Monggo Pak Pratama. Baik Pak, terkait dengan bisnis model startup tadi Pak, kalau opini pribadi saya itu rasio-rasio keuangan sudah tidak relevan lagi Pak. Kalau misalnya kita bisa rincikan lagi, rasio solvabilitas perputaran usaha dan profitabilitas itu tidak bisa digunakan untuk mengukur kinerja dari perusahaan startup. Kan karakteristiknya perusahaan startup itu kan lebih ke jasa ya Pak ya, maksudnya bukan produksi barang atau apa gitu. Nah, perusahaan jasa itu kan pasti perputaran usahanya relatif singkat, dan ditambah dengan teknologi yang digunakan pasti bisa dibilang nol lah untuk perputaran usahanya. Solvabilitas itu kan pasti mereka memanfaatkan rata-rata ya dari investor. Hampir jarang perusahaan startup bisa mendapatkan pembiayaan bank. Artinya tidak ada ukuran solvabilitas di sana gitu, apalagi profitabilitas. Nah, di situ memang yang bisa masih relevan cuma likuiditas sih Pak. Likuiditas, iya. Ya, mungkin pertama oke nih ya. Pertama berarti tetap likuiditas ya, walaupun rasio-rasio sudah nggak relevan, tapi yang likuiditas itu tetap penting. Ya, karena likuiditas ngomong soal besok bisa makan nggak perusahaan gitu ya. Iya betul Pak, likuiditas itu sangat penting sekali. Penting Pak. Iya. Jadi kalau Bapak mungkin sepakat, Bapak Ibu sepakat ya mungkin ya bahwa rasio rasional nggak relevan dulu nih, minggir dulu nih rasio-rasio yang lain. Kita likuiditas saja nih yang maju gitu ya. Mungkin juga ditambahkan Pak yang terkait dengan investment rasionya itu juga masuk Pak. Oke. Ya. Di awal mungkin ya Pak, tapi dalam perkembangan berikutnya saya yakin tetap harus muncul ini rasio-rasio ini. Kalau enggak ya, betul Pak. Startup sekarang banyak yang geblak. Ya, izin Pak, boleh menambahkan Pak? Iya, silakan Pak. Kalau saya lebih ke tetap rasio-rasio itu masih penting. Startup itu kan sebenarnya model bisnis saja. Startup itu ada bisa berupa perbankan, ya, maksudnya di perbankan ya. Ada yang di jasa keuangan, asuransi, kemudian bisa jasa, bisa dia manufaktur. Itu adalah model bisnis. Iya. Jadi artinya itu kembali lagi ke bisnisnya seperti apa. Memang di setiap artinya gini, setiap model bisnis atau setiap perusahaan itu punya rasio-rasio yang mereka anggap penting, ada juga yang kurang penting di situ. Jadi rasio tetap penting dan itu tergantung pada jenis usahanya Pak. Seperti itu Pak.
Baik. Jadi memang ini ya. Jadi bahkan memisahkan perusahaan startup sama enggak itu ternyata ya bagi orang bagi beberapa orang itu sulit. Dimana akhirnya kalau dari sisi startup ya, jadi kan itu lihatnya adalah dia adanya suatu high growth seperti ini. Itu umumnya startup itu yang kita itu kan seperti itu ya. Walaupun kemudian memang macam-macam ya, macam-macam startup itu ya akhirnya ya. Kita bilang Kopi Kenangan itu startup atau perusahaan biasa. Sebagian besar orang sepakat dia startup. Miswe misalnya, dia startup bukan? Kira-kira startup atau perusahaan biasa nih kira-kira? Bapak Ibu sepakat yang mana nih? Miswe. Pengertian startup dulu Pak mungkin, karena startup itu sepengetahuan saya tidak hanya teknologi, tapi semua perusahaan yang baru saja merintis itu dinamakan startup. Oke, ya betul Pak. Jadi makanya Pak, ini saya bilang bahwa startup itu akhirnya menjadi suatu ini ya. Sekarang semua orang kan latah bilang startup ya, seakan-akan ya. Bahkan ada misalnya dia itu buka restoran nasi goreng, itu udah dibilang itu startup ya. Nah, itu kan kadang menjadi rancu alias startup itu seperti apa ya. Tetapi kalau misalnya dia itu dalam kerangkanya kita lihat gini nih, startup yang dia dari kacamatanya venture capital, otomatis umumnya dia kalau restoran seperti tadi itu tentunya bukan terkait dengan bukan terkait bahwa itu tuh ini bahwa dia ini suatu startup. Kenapa? Karena venture capital itu melihat bahwa segala apa yang disentuh oleh venture capital itu harus memiliki nilai yang eksponensial seperti ini. Kalau nggak seperti ini, itu bukan ranahnya venture capital rasanya, itu ranahnya investor biasa. Jadi seperti itu kalau kita lihat. Nah, ranahnya venture capital itu otomatis juga ada keunikan seperti ini. Setiap ada yang naik seperti ini, pasti ada turun seperti ini. Kenapa? Karena ya itu tadi ya, high risk itu selalu identik dengan high return. Jadi di sini ada high risk, ada high return. Ini model bisnisnya, model bisnis. Nah, di sini eksponensialnya juga dimungkinkan karena adanya teknologi. Nah, di situ menjadi menarik memang saat sampai seberapa sih rasio-rasio relevan. Nah, ini mungkin kita bisa refer kepada GoTo ini. GoTo itu rasanya waktu di awal-awal dia tidak pernah menunjukkan rasionya. Saya gross profit margin saya segini. Nih, profit margin saya segini, sales saya segini, rasanya enggak ya. Tapi yang dilihat di situ apa dilihat? Awal-awal Gojek itu muncul itu apa kira-kira itu yang dilihat ya? Ingat nggak Bapak Ibu apa pertama kali muncul itu ya? Kata pelanggan. Jadi iya. Pertama-tama pelanggan ya kalau nggak salah ya. Pertama-tama ceritanya dia gimana? Yang kemudian fleksibilitas Pak. Karena di ojek pangkalan kan hanya terpusat mungkin di satu titik ya. Tapi kalau mungkin ojek itu fleksibilitasnya itu bagus ya. Jadi dia bisa dimanapun customer itu mau dijemput, nah itu bisa. Kalau mungkin di ojek pangkalan kan nggak bisa itu. Kalau misalnya dilihat dari ojeknya ya Pak. Oke. Iya, jadi menarik ya. Kalau Gojek itu menarik. Dia awalnya tuh tidak pernah bilang rasanya terkait net profit atau apa. Baru belakangan ini kan dia bilang, ya sekarang profit kami segini. Gitu dia baru bilang kan sekarang ya. Belum masih negatif ya, tapi dia sudah bilangnya sekarang profit kita mulai ini. Awal-awal dia selalu bilang, saya bisa reach berapa. Saya mitra saya berapa, selalu seperti itu ya, itu yang bahasanya ya. Oke, harus dapat izin untuk merekod. Bentar, gimana caranya ya, mengizinkan ya? Oh, security ya. Oke. Mungkin saya jadikan karena ini itu aja mungkin ya. Kalau merekod saya nggak bisa. Iya Pak, mungkin bisa dijadikan host dulu sementara. Iya, saya jadikan host saja ya. Iya.
Ya, GoTo hanya menyebutkan jumlah jumlah pelanggan atau user. Betul. Jadi pertama itu dipakai kan dia tidak bilang soal profitku berapa, ini berapa. Kemudian agak beda. Kemudian setelah kedua saat dia mendapatkan funding, first round funding, second round, mulai nih bahasanya dia mulai bilang nih selain itu ya, oh ya kita sudah dapat nih funding nih, ya funding nih. Kenapa dia menyampaikan itu? Intinya kan adalah untuk mendapatkan second round lagi kan, supaya memotivasi investor lagi untuk masuk ke funding lagi. Jadi di situ kan kita lihat bahwa strategi startup itu kalau perusahaan biasa tuh mungkin kita lihat tuh kita rasio-rasio di sini ya, kita meyakinkan investor kita meyakinkan kepada orang yang ingin berhutang kepada kita itu berdasarkan rasio-rasio ini. Aku rasio hutangku kecil loh, profitku bagus loh, likuiditasku oke loh, kan itu ya. Tetapi kalau memang startup seperti Gojek kita contohkan di awal dia sama sekali sudah bilang ini ku bagus loh, tapi dia reachku segini, ini ku segini, yang itu lebih ini. Makanya kemudian nantinya kita akan coba lihat juga nanti di valuasi ya, bagaimana kita memvaluasi dari perusahaan startup itu ternyata memang secara basic notion beda dengan yang umumnya dipakai untuk perusahaan. Pak Pratama, gimana Pak Pratama? Menambahkan Pak terkait dengan perusahaan tipikal GoTo ya, selain dengan dana pembiayaan financing yang mereka terima, mereka selalu share juga data market share Pak. Data market share, baik, menarik Pak ya. Iya. Data market share Pak ya. Mungkin market share ini yang relasinya ke growth sales-nya mereka Pak. Jadi ada pertumbuhan growth di sana, itu yang bisa digunakan untuk valuasi Pak. Oke, ya menarik itu ya. Oke, ada juga Pak Lili nih. Gimana Pak Lili? Baik Pak, mungkin saya mau bertanya Pak terkait dengan perusahaan startup. Misalkan ini bisa nggak Pak ya rasio-rasio yang ada, meskipun kayak tadi dari profit mereka masuk ke profit, terus itu bisa nggak ya rasio itu digunakan untuk mengukur seberapa besar resiko yang ada. Maksudnya bahwa mereka meskipun dia masih belum profit tapi mereka punya batasan resiko ini, resikonya sudah terlalu besar, mereka harus berpindah atau misalkan ini secara resiko ini masih cukup, bisa nggak Pak ya kan rasio-rasio tersebut dipakai untuk mengukur berapa besar sih resiko di awal mereka berkembang. Itu sih Pak, ini pertanyaan. Memakai resiko untuk mengukur ini Pak untuk mengukur resiko Pak, resiko. Nah ya itu Pak, sayangnya kalau untuk startup itu kan kayak misalnya seperti ini saya gambarkan Gojek ya, GoTo seperti ini potretnya. Yang lagi hot ini misalnya ChatGPT ya, Pak Ibu ini ya, OpenAI itu ya. Itu malah lebih gila dibandingkan GoTo saya pikir. GoTo itu di sini sudah menghasilkan apa istilahnya pendapatan ya, walaupun pendapatannya itu dibandingkan sama biayanya biayanya itu masih belum match. OpenAI misalnya kita lihat di sini sekarang itu dia juga masih belum untung ya, pendapatan aja masih sangat limit sekali karena semuanya dalam versinya trial, masih beta, masih developing semuanya, masih prototyping semua. Di itu. Tapi kenapa investor akan terus masuk ke OpenAI sehingga gambaran dari bisnisnya ini selalu oke, cashnya selalu oke. Karena di situ ada potensial. Potensial itu kan tidak bisa terukur pakai rasio Pak, sayang Pak. Potensial itu kan misalnya OpenAI itu dianggap OpenAI itu sekarang itu punya paten yang dia secara kualitatif review itu bakal mengalahkan punyanya Google. Ya. Jadi sayangnya itu kan itu tuh sifatnya ini Pak ya, sifatnya itu tidak nyata ya. Paten itu kan tidak nyata nilainya. Apakah misalnya saya mematenkan paten itu kan cuma 1 juta ya, harus kita matenkan ya. Apakah nilai dari paten itu tuh hanya 1 juta? Nilai paten itu kan bisa jadi setara sama berapa nantinya saat perusahaan lain itu pengen beli paten kita itu berapa nilainya ya.
Tapi kan belum pasti ya. Jadi karena intangible yang sangat besar dari startup seperti ini, Goto juga waktu itu kan seakan-akan dia bilang ya user ini setara berapa rupiah atau gimana, tapi kan nggak bisa juga dikuantifikasi. Siapa mau percaya bahwa satu user itu setara dengan 100 rupiah misalnya. Jadi sangat sulit untuk kita kemudian memakai matrix di rasio ini, Pak. Untuk mengukur resiko maksudnya ya, karena di situ yang diukur adalah potensial itu bisa jadi sifatnya tangible. Ya sementara rasio kan maunya ya harusnya sifatnya itu tangible ya, semuanya dihitung ya. Cash per aset itu kan cashnya real ya, uangnya berapa, aset itu juga aset berapa nih yang ada di itu perusahaan nih. Jadi memang kalau mengukur resiko mungkin ada sedikit limitasi Pak saat di perusahaan sini ya. Tetapi saya pikir di saat di sini ini saya pikir saya sepakat ya, ini banyak startup yang sepakat bahwa dengan Pak Pratama ini bahwa cash itu tetap penting. Cash itu yang menjadi penentu bisa jalan atau enggak. Cuman bedanya cash di sini, kalau umumnya perusahaan itu kan di-define oleh how much the profit. Ini kalau di sini ya, ini how much the profit yang generate cash di sini. Kalau di sini adalah how much the investor. Berapa yang dimaksud investor nih? Selama investor menganggap bahwa oke, bisnis ini good business. Perusahaan ini good business ya. Investor masuk terus masih cash, walaupun bakar uang tidak masalah. Kan di bakar uang ini sebenarnya dia dalam rangka untuk prototyping itu kan bukan prototyping seperti dulu kita lihatnya produk mungkin waktu produk makanan dulu ya, dipikirin oh ya nanti kita bikin produk seperti ini, formula dibuat, kemudian jadi kemasan dipikir, jadi produk dijual ya. Itu kan zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kan kita nggak bisa startup itu jualan seperti itu. Ada di situ perbaikan-perbaikan di awal di 1.0 Gojek itu seperti ini, kemudian dirubah versi 2.0 lebih baik, 3.0 lebih baik, 4.0 hingga lebih baik seperti itu. Jadi di sini ada proses perbaikan itu. Selama proses perbaikan ini kan butuh ngetes terus Pak, yang tidak menghasilkan duit, yang duitnya bisa jadi negatif ini. Nah di situ otomatis di sini kelihatan lihat cashnya itu bedanya adalah cashnya di sini sumbernya, ini sumbernya dari investor nih. Selama investor berpikiran ini this is good business, investor akan terus masuk, cashnya masuk terus, bisa buat bakar lagi sini. Jadi ini sangat penting, dia itu memuaskan investor bahwa this is a good business. Bagaimana memuaskan good business? Potensialnya harus ada di sini. In term of patent, in term of the number growth in user misalnya, itu menjadi hal yang penting. Jadi kita lihat ya, ini dua hal yang berbeda ya. Kemudian, jadi apakah pun rasio-rasio ini masih relevan? Yes, masih relevan, tetapi tidak, hati-hati, tidak semuanya ya. Likuiditas di sini penting. Kemudian saat perusahaan di sini, nah kalau perusahaan sudah di sini, kita bisa lihat rasio-rasio yang lain akan menjadi penting karena perusahaan di sini ya sudah seperti perusahaan biasa harusnya. Biasanya umumnya dia startup itu gini, kemudian dia nanti akan menjadi plateau seperti ini ya. Tidak selamanya startup itu akan naik terus seperti ini. Ada titik di atas dia sudah akan. Goto di mana? Goto katanya masih di sini, tapi nggak tahu juga Goto masih negatif ya. Saya masih belum itu juga, tapi ini kan secara konsep startup seperti ini. Oke, ada tambahan atau ini mungkin? Kemudian ada lagi tadi yang apa yang membedakan bisnis baru versus startup? Karena dengan saya sekarang bilangnya ayo buat startup. Dengan Pak Denny ya, wah menarik dengan Pak Denny. Semuanya iya, memang semua itu bikin startup Pak ya. Di Surabaya kami Pemkotnya itu juga sekarang bilang startup rame-rame, startup dibiayain ini ya. Tetapi kadang di sisi luar ini melihat startup itu bahwa oke, startup itu every startup must be success. Sayangnya tidaknya. Sayangnya itu tuh yang kadang tidak dilihat. Misalnya pemerintah ataupun apa yang membiayai startup, bahwa sebenarnya pemerintah itu kalau membiayai, pemerintah harus siap misalnya dengan rasio 2/10 itu yang sukses, yang 8 itu gagal.
harusnya pemerintah tapi kan pemerintah nggak suka ya dengan rasio seperti ini ya. Harapannya pemerintah itu kan setiap startup yang dibiayai itu adalah sukses. Padahal nggak mungkin. Kalau kita lihat rate-nya angel investor atau venture capital, dia bilang bahwa rate sukses startup itu only 2 in 10. Jadi setiap 10 perusahaan startup itu hanya 2 yang sukses. Ya, jadi memang ini Pak ya, menarik Pak Denny ya, semuanya bilang startup sekarang ya. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin atau diskusi? Oke, sudah ya, saya itu dulu. Oke, jadi mungkin saya akan sedikit cover aja tentang saya akan bawakan satu slide aja, kemudian kita akan bahas mengenai ini ya. Jadi kalau kita coba lihat ya, framework untuk financial analysis itu hanya ini ya, hanya ini yang kita lihat. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dijawab terkait dengan di mana scope dari financial analisis. Jadi financial analysis itu Indian itu terkait dengan kemarin saya sudah sampaikan bahwa fungsi dari ada 2 fungsi dari ini ya, fungsi dari manajer keuangan, yaitu pertama dia harus menentukan kira-kira arah perusahaan dan aset ini kemana, kemudian menentukan financing yang sesuai dari firm. Financing apakah yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan aset tersebut. Yang terakhir adalah mengelola aset di situ, termasuk dari mengelola bisnis risk dari firm. Itu kita lihat. Ya, ini semua sebenarnya sudah masuk dalam semua rasio-rasio itu ya. Jadi memang secara urutan itu ada ya, beberapa ahli bilang ada, tetapi kita lihat bahwa komprehensif ya. Jadi tadi kata-kata yang tadi beberapa kali muncul itu ya, itu juga saya tekankan itu tuh sudah sangat sesuai dengan ini ya. Bisa lihat lagi nanti lebih lanjut pada slide ya. Kemudian di bagian akhir ini ya, saya akan memberikan kesempatan ya Bapak Ibu untuk monggo bisa berdiskusi langsung di sini ya. Saya open class-nya. Jadi ada tentang gudang garam dan Sampurna. Ya. Sedikit pertanyaan tadi. Menurut Bapak Ibu dari si rasio bagus mana ini? Bapak pilih Sampurna atau gudang garam? Ya. Ini 2 perusahaan ini sama-sama bintang ini ya, sama-sama bintang di itunya ya. Oke, Pak Lili, gimana Pak Lili? Gudang garam, Pak. Gudang garam, Pak, kalau dari sisi rasio, Pak. Kalau dari rasa gudang garam, Pak. Dilihat di rasionya Pak, sudah ada laporan keuangannya di situ. Mungkin Bapak bisa highlight mana yang kira-kira mendefine gudang garam itu lebih baik. Jadi saya sudah upload Bapak Ibu di ini. Saya sudah upload di mana? Sudah upload di MyITS annual reportnya gudang garam sama Sampurna. Monggo Bapak Ibu lihat 5 menit, Bapak Ibu 5 menit 10 menit ya. Terus nanti kita akan kembali lagi, kita akan ini nih, akan kita lihat nih kira-kira diskusi Bapak Ibu mana nih yang lebih baik. Dan itu sebagai akhir bulan hari ini ya. Jadi nanti Bapak lihat dulu, nanti 10 menit kita akan kembali, kemudian diskusi, kemudian kita bisa wrap up kelas. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini sambil saya siapkan dulu untuk absennya Bapak Ibu ya. Monggo bisa dilihat dulu itu di MyITS ya untuk annual report-nya.
Bisa sambil absen ya Bapak Ibu ya, sudah saya taruh untuk absennya, kode absennya Pak.